Ya, ya. Yang mana? Ya, aku mau terima kasih. Sukses. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita. Ya, silakan. Ya. Hari ini showing apa nih, Merobiland? Film apa? Film apa? Yang itu. Pak John Bandalu. Pas mati. Wih, lama nggak. Ganteng banget. Togut. Togut sama seni memahami yang terkasih. Kali ini sudah ada layar ya, Mas? Udah deh. Oh, itu kan belum. Dua-duanya. Kita juga mau ada layar sebentar lagi di gedung film. Oh iya. Ya, lagi. Tapi itu udah Oh saya iya, pasang, yang Mas. sama Parfil mana? Beserta rombongan berikan tepuk tangan. Kita di mana? Selamat datang Bapak ke kursi biasa. Oh, Bapak. dulu di atas. Mari, yuk. Nonton film apa kita? Sini. Silakan. Ini. Oke. Ya. Clear ya, Pak, pertanyaannya, Pak? Ya, betul. Terima kasih sudah datang untuk ke acara ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Menurut saya Pak Amin Festival itu program yang sangat inovatif. Ya. Dari awal begitu saya terlibat, saya melihat banyak sekali kemungkinan dan program yang bisa dilakukan. Dan peran festival pada akhirnya di perfilman Indonesia itu lumayan banyak. Jadi dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, semuanya kita berusaha jalankan. Jadi kita melakukan workshop untuk ke komunitas-komunitas di 10 kota dan lokus sonasi yang berbeda untuk para filmmaker muda atau teman-teman sendiri yang mau belajar film. Itu kita ada workshop untuk cara menulis naskah, cara menyutradarai. Jadi nggak perlu punya pengalaman pun bisa ikut. Ada proses seleksi tentunya, dan juga jadi itu tahap paling awal untuk membuat film. Setelah itu kita juga ada membuka film-film yang sudah jadi untuk kita bantu didistribusikan baik secara nasional maupun internasional. Jadi festival ini lumayan banyak membantu dari akar rumput sampai ke atas ke distribusi secara luas, secara internasional. Ya, ini ada sistem zonasi, ada di 10 Ya. wilayah yang berbeda. Yang menurut saya itu sepertinya baru festival ini yang mempunyai Iya. zonasi seperti itu. Iya. Itu maksudnya apa ya, Pak? Bisa sampai zonasi itu? Ya, jadi maksud dilakukan zonasi ini jadi persaingannya tidak jomplang gitu antara Ya. hanya yang Jakarta aja atau Jawa Ya. aja, dan Jayapura itu akan susah gitu kalau Ya. mau berkompetisi. Jadi makanya kita membangun zonasi, jadi benar-benar hanya khusus zonasi itu aja yang berkompetisi. Jadi semua lokasi itu mempunyai kesempatan yang merata. Merata. Ya. Berarti orang-orang Belitung juga mempunyai kesempatan yang Betul, merata ya, Pak? ya. Nanti kita akan kembali ke Bapak. Nanti kita ini kan semacam sharing ya, jadi Ya. bisa berkembang. Saya nanti ke Pak Ishak Ngerobi dulu. Gong pembicara nanti ada sama Pak Sandi. Apa Pak yang memotivasi Bapak untuk membangun bioskop NSCX di Belitung, Pak? Baik, terima kasih Pak Direktur. Izin Mas Menteri. 28 tahun yang lalu kakek saya punya bioskop. Dan itu 28 tahun yang lalu itu adalah tahun terakhir bioskop itu berada di Belitung. Di tahun 6667 bioskop itu didirikan, tapi 28 tahun yang lalu seluruh bioskop di Belitung tutup karena adanya VCD. Jadi akhirnya Gen Z pasti tidak mengenal seperti apa sih habitat, kemudian ruangan bioskop seperti apa, suasananya seperti apa, pasti tidak mengenal kalau dia tidak keluar kota untuk nonton. Ini menurut saya sangat tidak mengangkat derajat masyarakat Belitung, dan juga akses mereka terhadap film edukasi juga tidak ada. Kemudian mereka tidak bisa menjadi kaum kreatif dari sisi film dan seterusnya. Jadi karena itulah butuh kegilaan. Saya sempat waktu jadi wakil bupati mendatangkan investor dari berbagai chain bioskop
brand-brand ternama, tapi tidak satu pun yang mau buka di Belitung karena jumlah penduduknya sedikit. Dan NSC ini rayuan ketiga baru berhasil. Itu pun harus dengan investasi saya yang komit ya, selama 4 bulan kita harus selesaikan. Kalau 4 bulan nggak selesai, out NSC. Itu komitmen. Jadi akhirnya kita buka dan kita bisa persembahkan sebuah wadah positif bagi masyarakat Belitung. Jadi kalau kita minta generasi muda jangan nakal, jangan narkoba, itu percuma menurut saya. Tapi kalau kita bikinkan bioskop, mereka bisa berkreasi, bisa nonton bersama keluarga, bisa tinggalkan gadget sebentar, punya tujuan setiap akhir pekan, tiap malam Kamis. Kalau di Belitung tuh malam Kamis itu malam apel ya, pacaran. Jadi orang Belitung tuh pacarannya seminggu 2 kali, Pak. Lebih maju dibandingkan daerah lain. Ya, jadi punya tempat untuk mereka tuju. Dan saya bahagianya karena Belitung tuh banyak kaum kreator yang membuat film-film pendek. Sinias muda dari sekolah pun banyak, tapi mereka nggak punya wadah untuk ditayangkan. Dan dulu hanya pakai layar tancap, pakai bioskop keliling punya dinas pendidikan. Padahal di Belitung pernah lahir Laskar Pelangi dengan 4 juta lebih penonton. Dan kemarin kita sudah tayangkan film Mawang dari Bangka. Woi. Film Kuyang yang juga syuting di Belitung Timur, tapi saya dibikin seakan-akan di Kalimantan, padahal syuting fullnya ada di Belitung Timur. Kuyang. Ya, Kuyang, dan itu cukup meledak di sini. Dan ternyata film horor komedi di Belitung ini sangat luar biasa. Film komedi di Belitung kayak Agak Lain gitu aja sudah menembus 16.000 penonton di Belitung kecil ini. Dan bahagianya, menurut saya itu sekolah-sekolah banyak sekali melahirkan para kreator film. Dan itu perlu wadah yang harus kita siapkan. Nah, masalahnya di sini Mas Menteri adalah mereka tidak sanggup memproduksi DCP. Memproduksi? DCP. DCP? Iya, DCP itu mahal. Kalau nggak ada DCP, bioskop-bioskop seperti kami ini nggak bisa putar karena proyektornya nggak kompatibel, nggak cocok ya. Jadi nggak bisa pakai teknologi biasa. Itu yang penting difasilitasi. Dan kemudian ketika mereka mau akses keluar Belitung untuk ditayangkan di bioskop terkenal, kadang-kadang dari bioskop itu menolak. Nah, ini memang yang menjadi kendala. Karena itulah saya mencoba menerobos dengan kegilaan, tidak menghitung kapan harus pulang modal. Kadang-kadang lebih banyak kasih gratis juga. Ini makanya bulan ini sampai dengan bulan Oktober, kebetulan ada produser film The Bell yang akan memberikan DCP kepada kami. Saya akan putarkan buat 10.000 penonton gratis nonton di NSC Expo Merobi. Jadi mulai 2 minggu lagi kita akan bergilir terus sampai nanti mencapai 30.000 penonton untuk 4 film yang diberikan kepada kami. Supaya generasi muda juga terangsang untuk membuat film-film. Dan saya sudah mempersiapkan tempat nih, kalau Mas Menteri atau dari rekan-rekan Kemenpar mau membuat rumah film. Saya sudah siapkan rumah dan fasilitasnya. Silakan ditetapkan secara resmi aja di Belitung ini. Menjadi laboratorium film Indonesia. Konkret. Baik. Itu Terima kasih, kira-kira Pak. Pak Direktur. Kalau begitu ini harus langsung ke gongnya kita ini. Ini sudah ada 2 pembicara tadi Pak, dari perspektif pelaku dan sekaligus dari perspektif bisnis ya Pak. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga tentu saja tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan industri film ya Pak. Apa tanggapan Bapak terhadap 2 pembicara tadi dan kemudian apa yang prioritas yang perlu kita lakukan ke depan Pak? Terima kasih. Berlibur ke Bangka Belitung naik kapal api. Nunggunya di pinggir dermaga. Yuk sinias muda Indonesia berkreasi agar Belitung dan perfilman maju dan berjaya. Datang ke Belitung untuk berkeliling. Suasananya indah, penuh kegembiraan. Selamat datang di kegiatan Sinema Keliling. Rangkaian program Festival Film Bulanan. Laga. Saya terima kasih kepada semua pihak. Festival Film Bulanan ini sesuai dengan janji saya ke Pak Ishak. Desember kemarin kita hadirkan di Belitung untuk memberikan apresiasi setelah hampir 30 tahun bioskop kembali di Pulau Belitung. Dan ini menginspirasi saya, karena saya juga punya bioskop yang mati selama nggak tahu berapa puluh tahun di Gedung Film Indonesia. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu ke depan, saya akan mengajukan proyek perubahan buat 2 tim saya yang juga sebentar lagi akan purna tugas, yaitu
Pak Geraldo, mana Geraldo? Geraldo dan Fajrin, mana Fajrin? Nah ini dua akan berkolaborasi. Kita punya di lantai 8 di Gedung Film Indonesia juga sebuah film dengan paling tidak 7.000 layar yang diperlukan itu satu disumbang oleh Kemenparekraf. Dan Pak Amin dengan Pak Sigit mudah-mudahan bisa memfasilitasi sehingga nanti apa yang menjadi kesulitan Pak Ishak tadi, film-film di sini tidak bisa diterima di Jakarta, maka akan diterima di Gedung Film Indonesia. Sehingga siapa tahu film-film yang diproduksi oleh sineas dari Belitung bisa kita tampilkan. Siap Aldo? Siap Adrin? Siap. Oke, kita rencanakan minggu kedua bulan Oktober karena sebetulnya sudah jadi dan ruang proyektornya juga sudah jadi. Kita akan mudah-mudahan nanti sebelum teman-teman malam akhir Festival Film Bulanan kita bisa nonton bareng di Gedung Film Indonesia milik Kemenparekraf dan sebagian dari film yang dari Lokus 8 ini bisa ditampilkan di sana. Terima kasih dan saya akhiri dengan pantun penutup. Usah belum. Dan cakepnya jangan nggak semangat gitu Bu. Sudah pada makan belum? Siapa yang mau popcorn angkat tangan? Siapa yang mau popcorn angkat tangan? Oke, nggak ada popcornnya. Udah ada, udah siapin. Udah, oke. Silakan dikonsumsi. Usaha keras tidak ada yang sia-sia. Menimba ilmu pasti akan menjadi bekal. Terus dukung perfilman Indonesia. Karya film anak bangsa semakin dikenal.